Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semuanya, pada sesi ini kita kembali berkumpul bersama-sama lagi melalui video ini. Saya akan menjelaskan kepada Ananda semuanya terkait dengan perencanaan dan kriteria media cetak. Ada 3 poin yang akan dibahas pada sesi pertemuan ini. Yang pertama adalah regulasi dan etika dalam media massa, kemudian ada perencanaan media cetak, dan jenis berita yang biasanya dipublish di media cetak. Sebelumnya saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas dulu yang paling utama adalah etika. Pentingnya etika komunikasi. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu makna dari etika. Yang mana etika ini adalah pedoman atau aturan atau moral untuk situasi-situasi di mana media memiliki efek negatif dan hukum yang tidak bisa hukuman bagi yang tidak bisa menjaga tingkah laku. Nah, kode etik ini kebanyakan diciptakan atau dibuat oleh organisasi yang profesional. Salah satu di antaranya adalah ada juga dari Dewan Pers. Nah, etika adalah peraturan moral yang menuntun tingkah laku seseorang, dan bagi para pendidik yang memainkan peran yang penting dalam penerapan etika, nah, jadi memaknai bahwa etika merupakan komponen yang paling terpenting dalam pendidikan jurnalis atau jurnalisme. Nah, di dalam jurnalisme ini terdapat beberapa etika yang harus dipatuhi, yaitu yang paling utama adalah keakurasian atau kebenaran, keaktualan dari suatu berita. Kemudian keadilan. Jadi berita ini tidak boleh memihak kepada oknum-oknum atau siapapun yang memiliki kepentingan yang di dalamnya. Kemudian kerahasiaan atau privasi. Rahasia dari narasumber dalam suatu berita ini patut untuk dijaga oleh seorang jurnalis. Nah, saat ini informasi yang disajikan oleh media ini sudah berubah menjadi komoditi atau mimetisme. Nah, berkat media, budaya baru telah terbentuk dalam masyarakat, sehingga muncul perubahan karenanya. Jadi, untuk mengatasi keseimbangan antara tugas membimbing masyarakat melalui program-program yang akan disuguhkan kepada masyarakat pada umumnya, dalam rangka pemenuhan tugas, pemberian informasi, kemudian juga sebagai alat produksi ekonomi, jadi media pun juga harus membangun image terhadap kebutuhan dari masyarakat. Nah, jadi harus ada image yang bagus antara penyelenggara media dalam suatu masyarakat. Nah, jadi yang sering terjadi di sini yang menjadi masalah yaitu sikap dari masyarakat yang biasanya kalau di media ini masyarakat cenderung tidak menunjukkan adanya perlawanan atas bentukan-bentukan atau program yang ditawarkan oleh media itu sendiri. Jadi masyarakat menerima dengan ikhlas dan lapang dada apa yang sudah disuguhkan oleh media. Sehingga ini terkadang melanggar atau membawa etika atau terapan dari program tersebut memiliki dampak yang negatif dari masyarakat. Nah, ini harus dilindungi supaya mengurangi adanya penyalahgunaan dari dampak negatif dari media itu sendiri. Nah, kemudian dimensi etika komunikasi. Nah, tujuan adanya etika komunikasi itu memiliki salah satunya adalah tujuannya memiliki nilai-nilai yang ada dalam demokrasi. Berarti media ini bisa demokrasi atau memang dalam tatanan aturannya media yang ada di Indonesia ini sifatnya demokrasi. Tapi bukan berarti media ini demokrasi kita harus bertindak sesuka hati kita. Ya, demokrasi itu adalah dari rakyat untuk rakyat. Nah, bukan berarti masyarakat atau rakyat itu bertindak semena-mena dalam
penyelenggaraan media, ya, dalam mengomentari media atau dalam mengomentari penyelenggara pemerintahan. Nah, walaupun ada beberapa tulisan-tulisan di dalam media online atau internet, nah di media cetak pun juga berlaku peraturan yang sama. Nah, walaupun salah satunya tujuannya adalah dalam negara demokrasi manusia itu berhak memiliki hak untuk berekspresi. Nah, tapi di samping itu, di samping adanya hak, penyelenggara media memiliki tanggung jawab atas apa yang sudah disebarkannya dalam media tersebut. Jadi informasi yang disebarluaskan itu harus bersifat benar, harus tetap menjunjung kode-kode etik dari jurnalistik. Nah, aksi dalam dimensi etika komunikasi ini ada tatanan dan aturan, hukum dan institusi. Kemudian dalam hal ini juga ada hubungan kekuasaan dan juga ada peran dari asosiasi atau lembaga konsumen atau juga komisi dari pengawas. Ada juga Dewan Pers yang mengatur bagaimana penyelenggaraan dari informasi dari beberapa media yang ada di Indonesia. Jadi tujuan adanya etika komunikasi dalam penyelenggaraan media massa, nah salah satunya seperti itu. Jadi di samping menjunjung nilai-nilai demokrasi yang salah satunya adalah kebebasan untuk berekspresi, juga ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Di samping pemanfaatan dari media massa ini adalah sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran akan moral atau nurani atau si komunikator itu sendiri. Jadi semua yang disebarluaskan ini harus memiliki etika, dan etika ini harus dijunjung sesuai dengan kesadaran dari penyelenggara media. Nah, media digunakan sebagai sarana publik. Kita tahu bahwa fungsi media dapat digunakan sebagai sarana kritik terhadap kekuasaan dan kontrol masyarakat. Nah, selain itu, media juga berfungsi sebagai ruang publik atau ruang antara publik. Nah, namun secara prinsipnya, berita buruk merupakan berita baik yang mendorong media untuk membuat pemberitaan terkait dengan skandal maupun keburukan pemerintah. Jadi sebenarnya rekan-rekan mahasiswa semuanya, sebagai seorang jurnalis kita harus berani dan harus siap menghadapi apapun tantangannya guna menyampaikan informasi-informasi teraktual dan terkini walaupun itu pahit untuk diinformasikan kepada masyarakat. Salah satunya adalah keburukan dari pemerintahan. Itu juga harus menjunjung dari etika komunikasi atau etika jurnalis. Bukan berarti kita sebagai seorang jurnalis tidak boleh untuk menyampaikan sesuatu yang benar, ya. Kalau misalnya Anda tinjau kembali terkait dengan teori-teori pers atau model-model pers, ya, ada itu yang namanya pers otoritarian. Kalau di pers otoritarian, tentu si penyelenggara media tidak bisa secara bebas menyampaikan atau membuat berita, apalagi ini berkaitan dengan pemerintahan. Nah, inilah untungnya kita di negara demokrasi yang memiliki kesempatan untuk menyampaikan segala sesuatu, kritikan atau masukan yang diberitakan terkait dengan penyelenggaraan pemerintah atau informasi-informasi lainnya, skandal-skandal yang terjadi di beberapa daerah. Nah, jadi di sini dengan adanya media sebagai sarana publik diharapkan pemerintah tidak hanya melihat sisi negatifnya saja, jadi pemerintah harus bisa aware ya dengan apa yang sudah diberikan kepada masyarakat. Kalau misalnya penyelenggaraan pemerintah itu sendiri, pemerintah tidak melaksanakannya dengan benar, pemerintah juga harus siap ya dengan kritikan-kritikan pedas yang ada di masyarakat ya, apalagi netizen ini dia maha benar.
Nah, tapi bukan berarti pula netizen ini bebas memberikan perkataan atau menghujat sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Intinya kita sebagai seorang jurnalis, ya, jurnalis ini tidak boleh menjadi jurnalis atau wartawan gondrek. Jadi kita menyampaikan sesuai dengan apa yang sepatut harus kita sampaikan, ya, dengan penuh keberanian dan dengan harapan bahwa nantinya pemerintahan ini akan sistem pemerintahan kita akan dievaluasi dan akan dilaksanakan lebih baik dari sebelumnya. Nah, ada beberapa kesalahan dalam media massa, ya. Salah satunya menyajikan pesan kekerasan dalam program yang disiarkan tanpa memikirkan usia individu yang menontonnya. Nah, inilah kenapa pada pertemuan sebelumnya kita harus kita diwajibkan untuk mengidentifikasi siapa yang akan menjadi audiens. Makanya dalam beberapa media-media, ya, tidak hanya kalau khususnya untuk media media elektronik atau seperti yang ditayangkan di televisi. Nah, di televisi ini sudah ada lembaga sensor. Nah, kalau untuk berita atau pesan-pesan atau tayangan-tayangan yang sifatnya ini akan dikonsumsi oleh masyarakat yang usianya ini lebih dari remaja ke bawah, tentu tidak akan disiarkan pada jam-jam di mana remaja-remaja atau anak-anak akan mengkonsumsi siaran informasi atau tayangan tersebut. Nah, kalau untuk informasi terkait dengan kekerasan media ini harus ada jam tayangnya, ya. Karena jika tidak seperti itu, tentu ini akan berakibat fatal bagi anak-anak, apalagi anak-anak ini tidak dibimbing langsung oleh orang tuanya, ya. Bagaimana dengan batas-batas kekerasan? Bagaimana dengan isu-isu kritikal yang akan mengundang emosional dari anak-anak. Nah, anak-anak sekarang cenderung lebih ini, ya, lebih berani dia dalam menyampaikan apa yang dia rasakan di dalam benaknya, gitu kan. Apa persepsinya? Dia lebih cenderung lebih mudah. Karena apa? Karena anak-anak ini dia sudah dilihatkan tontonan atau tayangan-tayangan kekerasan yang seharusnya itu bukan diperuntukkan untuk mereka. Dan makanya sebagai orang tua atau sebagai orang yang lebih tua, Anda atau kita harus bisa menyaring lagi, memfilter lagi apa tontonan yang bagus untuk anak-anak, untuk remaja, untuk orang tua. Jadi harus ada batasan-batasan dalam penayangan. Jadi tanpa ada sikap awareness atau kesadaran dari masyarakat, jadi ini akan merusak etika tentunya bagi penyambung bangsa atau penerus bangsa, tentunya bagi anak-anak dan kaum remaja. Kemudian untuk menyelenggarakan media, tentu media harus memiliki tanggung jawab. Yang pertama adalah harus menyajikan pemberitaan yang benar, komprehensif, dan cerdas. Jadi di sini media dituntut untuk selalu akurat dan tidak berbohong. Jadi fakta seperti apapun harus disajikan. Nah, kemudian pendapat juga harus dikemukakan, ya. Jadi yang dikemukakan adalah pendapat yang murni, ya. Yang kriteria kebenarannya juga dibedakan dalam ukuran masyarakat. Jadi untuk pembahasannya, ya, untuk pembahasannya dalam suatu berita kita harus membagi lagi, mengklasifikasikan. Jadi untuk masyarakat sederhana dan masyarakat modern itu bahasa komunikasi dalam suatu media tentu berbeda. Nah, jadi kita kembali harus mengidentifikasi lagi siapa yang akan menjadi audiens atau pemirsa kita. Jadi kita akan lebih berhati-hati lagi dalam menyampaikan informasi atau tayangan. Karena ini berkaitan dengan komentar-komentar atau kritikan pedas dari masyarakat terkait dengan apa yang sudah kita beritakan. Nah, ini terkait dengan regulasi atau
etika dari media massa. Ya. Selanjutnya dalam media massa ini tentunya kita harus melakukan perencanaan dalam produksi media cetak. Ya, tujuan dari perencanaan media cetak ini adalah untuk mendefinisikan tujuan dari organisasi, kemudian akan membuat strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, dengan ini kita mengembangkan rencana aktivitas dari organisasi berkaitan dengan produksi media cetak. Nah, perencanaan media ini meliputi koordinasi 3 tingkat dengan perumusan sebagai berikut. Yang pertama adalah strategi pemasaran, yaitu strategi yang menyeluruh, ya. Jadi kita mengidentifikasi pasar. Dengan ini kita akan memilih arah pilihan. Di antaranya adalah pemasangan iklan atau informasi dalam suatu media. Kemudian ada strategi iklan. Nah, media massa ini dia muatannya tidak hanya berita, jadi ada juga iklan yang digunakan untuk beberapa pebisnis untuk memasarkan apa yang ia tawarkan, baik itu dalam segi produk maupun jasa. Kemudian ada strategi media. Strategi media ini terdiri dari 4 kegiatan, yaitu memilih audiens, sasaran, menspesifikasikan tujuan media, kemudian memilih kategori media dan sarana, dan memilih media. Oke. Jadi ada 4 faktor utama dalam mensegmentasi audiens ini, diantaranya tadi sudah sebelumnya juga sudah pernah kita bahas, berdasarkan geografisnya, demografisnya, pemakaian produknya, atau gaya hidup, atau perspektif. Kemudian ada beberapa hal-hal pokok dalam perencanaan media yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Menurut Swiditono dalam bukunya Generasi Baru Wartawan dan Dunia Pers Indonesia, terbitan Vision Jakarta tahun 2003, menyebutkan ada 8 hal pokok yang harus diperhatikan dalam perencanaan media cetak, yaitu yang pertama latar belakang produk. Nah, latar belakang produk ini merupakan latar belakang munculnya produk ini, apa yang akan diinformasikan. Jadi ada yang melatar belakangi, ya, ada sejarahnya, ada historical review-nya terkait dengan perencanaan ini. Kemudian kalau sudah ada yang mendasari dari produk ini, produk berita ini, tentu kita harus mengkonsepnya terlebih dahulu. Oke, kalau sudah kita konsep, kemudian kita tentukan dulu posisi produknya. Jadi kalau berita ini ada berita investigasi, ada berita reportase, ada dia picture. Nah, jadi ini harus kita positioning dulu, ya, positioning. Kita atur ini posisinya di mana. Kemudian setelah itu baru kita lakukan strategi pemasaran. Nah, sudah selesai strategi pemasaran, baru kita lakukan manajemen dari kepemilikan. Ini lebih ke perencanaan media bagi penyelenggara media, bukan untuk penyelenggara berita atau pembuat berita, ya. Jadi ini lebih ke manajemen perencanaan organisasi dalam media itu sendiri. Jadi kalau sudah di manajemen kepemilikannya, pasti harus ada yang diperhatikan, misalnya dari aspek keuangan atau asumsi-asumsi keuangan dasar. Nah, kemudian ada area risiko terkait dengan penyelenggaraan media tersebut. Nah, kalau sudah ada itu semua, barulah kita merencanakan jadwal kegiatan, kapan akan memburu berita, siapa yang akan terjun, kapan akan ditulis, kapan akan diolah, kemudian diedit, kemudian sampai berita itu akan publish. Oke. Untuk pergerakan dari media massa, perencanaan media massa itu prosesnya ada peliputan, penulisan, penyuntingan, baru publish, yang sudah saya bahas sebelumnya.
Kemudian oke, di samping Anda sudah melaksanakan penulisan, peliputan, penulisan, dan penyampingan, tentu harus ada pengawasan. Mengapa ini perlu? Karena tahapan ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kerja Anda telah sesuai dengan rencana semula atau tidak. Jadi tahap ini sangatlah penting untuk menjaga apakah rubrik yang dibuat tidak keluar dari jalur dan kaidah dari jurnalistik. Jadi untuk media-media yang sudah lama ya, yang sudah lama berkembang, ya walaupun ada berbagai orang berasumsi bahwa media cetak ini tidak perlu. Justru dengan semakin canggihnya media pada saat ini, semuanya sudah terdigitalisasi, tapi dampaknya bagi kesehatan juga akan kurang, juga akan terasa dampak negatifnya di samping ada dampak positif, karena justru di masa ini masyarakat sudah mulai jenuh ya melihat pemberitaan yang ada di media digital, ya, karena terlalu banyak sehingga itu akan sulit untuk difilter kembali bagi masyarakat, apalagi masyarakat yang mohon maaf pengetahuannya masih sedikit minim terkait dengan pemanfaatan media-media informasi yang seliwer di masyarakat, ya, di dunia maya atau dunia digital. Justru informasi yang ada di media cetak ini sudah melaksanakan proses atau kerja dari tim redaktur. Jadi sudah ada penyuntingan dari redaktur masing-masing media. Kemudian ada apalagi juga sudah dilakukan pengawasan. Jadi untuk media cetak ya, media yang masih menggunakan memberikan jasa informasi melalui media cetak ini, nah dia sudah banyak mengikuti berbagai alur atau proses dari pengolahan media itu sendiri, dari peliputannya itu diawasi, dari penulisannya diawasi, dari penyuntingannya sampai berita itu naik di permukaan ya, siap untuk publish. Ya. Oke, selanjutnya untuk jenis-jenis berita, saya yakin Anda semua sudah tahu ya. Saya yakin Anda semuanya sudah paham apa saja jenis-jenis berita yang ada di kalangan jurnalis. Dia ada berita media cetak, untuk klasifikasi jenisnya ini ada berita investigasi, ada berita reportase, macam-macam ya. Ada juga berita atau feature. Jadi untuk jenis-jenisnya saya rasa tidak perlu saya informasikan atau saya jelaskan lebih lanjut karena ini materinya sudah sangat lama sekali ya. Jadi yang perlu Anda pahami pada sesi ini adalah etika-etika terkait dengan Anda sebagai nanti Anda akan menjadi seorang yang berkecimpung di bidang jurnalis, kemudian Anda adalah orang yang berada di dalam penyelenggara media itu sendiri. Jadi Anda bertanggung jawab ya untuk menyampaikan berita-berita sesuai dengan kaedah-kaedah jurnalistik dan etika dari media massa dan media penyiaran. Oke, saya rasa ini dulu dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi silakan Anda pahami dan akan kita diskusikan kembali melalui WhatsApp group. Saya rasa ini dari saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.